Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam Al-Quran dijelaskan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Artinya, dan tidak dapat disamakan kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah segala sesuatu itu dengan cara yang baik. Tiba-tiba seorang yang musuh denganmu dapat berubah menjadi kawan yang akrab. Juga Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Artinya, sesungguhnya Ibrahim seorang yang sabar, selalu mengingati dosa dan kesalahan dirinya dan bertaubat. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah sebagaimana kesabaran orang-orang yang bersemangat besar dari para rasul sebelummu. Al-Hasan ketika mengartikan ayat yang artinya, dan bila dicaci maki oleh orang-orang yang bodoh, mereka sabar, tidak melayani mereka. Ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh syaitan laknatullah, tetapi tidak dapat disesatkan oleh syaitan iblis laknatullah itu. Maka pada suatu hari ia keluar untuk suatu kepentingan, diikuti oleh syaitan. Kalau ia mendapat kesempatan, maka syaitan berusaha dari syahwat dan marahnya juga tidak dapat. Maka diusahakan dari ketakutannya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu dari bukit yang besar. Tetapi ia selalu berzikir kepada Allah sehingga terhindar. Dan ada kalanya syaitan berupa singa dan hewan-hewan buas lainnya. Tetapi semua itu tidak dihiraukan. Dan ada kalanya berupa ular yang melingkar di kakinya ketika sembahyang dan merambat ke badan sehingga ke atas kepalanya. Kemudian di tempat sujudnya, maka bila akan sujud, ular itu membuka mulutnya seakan-akan menelan kepalanya, maka hanya menyingkirkan dengan tangannya sampai dapat bersujud. Dan ketika selesai sembahyang, syaitan datang kepadanya dan berkata, saya sudah berusaha untuk menyesatkan kamu, tetapi tidak bisa, dan kini saya akan berkawan saja kepadamu. Jawabnya, sedang pada saat engkau menakuti aku, alhamdulillah saya tidak takut. Demikian pula sekarang saya tidak ingin bersahabat dengan kamu. Lalu syaitan berkata, apakah tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalmu? Jawabnya, saya telah mati sebelum mereka. Lalu apakah kamu tidak tanya kepadaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam? Jawabnya, baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam? Jawab syaitan itu dengan 3 macam. Yang pertama adalah kikir, kedua marah, dan yang ketiga adalah
mabuk, minum minuman yang memabukkan atau makan makanan yang memabukkan. Sebab manusia jika bakhil, maka bayangkan kepadanya bahwa hartanya sangat sedikit, sehingga ia sayang untuk mengeluarkan dan kewajiban-kewajibannya. Dan bila ia pemarah, maka kami permainkan ia sebagai anak kecil mempermainkan bola. Meskipun ia dapat menghidupkan orang yang mati dengan doanya, kami tetap tidak patah harapan untuk dapat menyesatkannya. Sebab ia membangun dan kami yang merobohkan dengan satu kalimat saja. Demikian pula jika seorang telah mabuk, maka kami tuntun dengan mudah kepada segala kejahatan sebagaimana kambing dituntun sesuka kami. Di sini syaitan telah menyatakan bahwa orang yang marah jatuh di tangan syaitan bagaikan bola di tangan anak-anak. Karena itu seorang harus sabar supaya tidak jatuh dalam tawanan syaitan dan tidak sampai gugur dalam perbuatannya. Iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Engkaulah yang dipilih Allah untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadamu. Sedang aku seorang makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku, semoga dapat diterima taubatku." Nabi Musa alaihissalam merasa gembira, lalu ia berwuduk dan sembahyang. Kemudian ia berdoa, "Ya Tuhan, iblis seorang makhlukmu, ia akan bertobat, maka terimalah taubatnya." Maka diturunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, dia tidak akan bertobat." Jawab Musa, "Ya Tuhan, dia minta tobat." Maka turun wahyu kepada Musa, "Aku telah menerima permintaanmu wahai Musa, maka suruhlah ia sujud kepada kubur Nabi Adam alaihissalam. Suruhlah ia sujud kepada kubur Adam, maka aku akan menerima tobatnya." Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan suara wahyu itu kepada iblis. Tiba-tiba iblis itu marah dan sombong serta berkata, "Saya tidak sujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana akan sujud sesudah matinya?" Lalu iblis berkata, "Hai Musa, karena engkau telah menolong aku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapat hadiah daripadaku. Maka saya pesan kepadamu 3 macam. Yang pertama, ingatlah kepadaku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti saluran darah. 2. Ingatlah kepadaku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya dan hartanya serta sehingga ia lari ke belakang. Yang ketiga, awaslah jangan duduk sendirian dengan wanita yang bukan mahrammu, sebab aku sebagai utusannya kepadamu dan utusanmu kepadanya." Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, Hai anakku, 3 macam yang tidak diketahui kecuali pada 3 macam. Yang pertama, orang yang sabar tidak diketahui kecuali ketika marah. 2. Orang yang berani tidak diketahui kecuali ketika perang. 3. Saudara tidak diketahui kecuali ketika berhajat. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan dengan penuh keikhlasan, keyakinan
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, aman dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.